soal selanjutnya. Siti memanaskan pelat aluminium hingga mengalami kenaikan suhu sebesar 60 derajat Celcius di laboratorium. Jika luas pelat 1 meter persegi dan koefisien muai panjang sekian, yaitu 0,00425 per derajat Celcius, luas pelat setelah dipanaskan adalah oke. Kalau kamu mau ngerjain fisika, kamu tuh itu dulu garis-garisin dulu deh yang diketahui gitu. Yang kita kan sebesar 60 derajat Celcius berarti delta T kan. Kemudian luas pelatnya berarti A0 kan luas kan berarti A0. Kemudian muai panjang alfa. Oke, sebelumnya kakak mau jelasin dulu konsep rumusnya dulu. Jadi gini, rumus dari pemuaian itu ada banyak ya, 6 ya. Tapi kakak mau kasih tahu deh. Gini, jadi kamu cuma ngapalin satu aja sebenarnya. Kan gini, kalau kamu ditanyanya perubahan luas, perubahan panjang, kamu menggunakan rumus ini, delta L, L0, alfa, delta T. Tapi kalau kamu ditanyanya panjangnya aja, kamu pakai L sama dengan L0 1 plus alfa delta T. Nah, tapi beda lagi nih kalau kamu ketemu soal ditanyanya luas. Nah, kalau ditanyanya luas berarti ya udah pakai rumusnya A0, ini bukan alfa ya, by the way ini beta delta T. Nah, tapi kalau oke, lanjut ya. Di sini kalau kamu ditanyanya luas berarti kamu A0 alfa kali delta T, tapi perubahan luas ya. Tapi kalau kamu ditanyanya luasnya aja, kayak ini luasnya aja, kamu pakai rumusnya ini A0 1 plus beta delta T. Nah, beda lagi kalau kamu ketemu ditanyanya perubahan volume, kamu pakainya ini. Ini salah juga ya, ini beta, ini gamma ya, salah nih. Oke, berarti V0 gamma dikali delta T. Nah, kalau kamu ditanyanya volumenya aja, kamu berarti pakai V0 1 plus gamma kali delta T. Nah, kamu lihat nih polanya deh. Sama semua kan? Cuma diganti A0, V0 sama semua berarti. Nah, jadi kamu cuma ngapalin satu aja, yang penting kamu cuma tahu kalau luas berarti pakai beta, kalau volume berarti pakai gamma. Kita aja sebenarnya semua sama semua. Kamu ganti aja berarti L0. Kalau L0 panjang, A0 luas. Kalau V0 volume gitu ya. Ngerti ya sampai sini? Nah, ini sini ada rumusnya nih. Alfa itu panjang, beta itu 2 kali alfa, gamma adalah 3 kali alfa. Ini jangan salah ya, ini beta, ini gamma. Maka salah nulis. Oke. Langsung aja. Karena di sini tanyanya apa? Ini luas, ya udah. Kamu berarti pakai rumusnya ini, A sama dengan A0 1 plus beta delta T. By the way, beta kan kita tahu kan 2 kali alfa kan. Ini udah 2 dikali alfa. Alfa itu adalah pemuai panjang. Kaliin aja. Ini kakak langsung kaliin, kakak yakin kamu bisa mengalihkan 0, ya, mengalihkan desimal kemudian dipangkatkan, kakak yakin kalian bisa. Oke, langsung aja ya. A0 yaitu masukin 1, terus 1 plus betanya kamu tadi udah hitung, delta T nya 60, kamu kalikan aja ini kali ini, kakak yakin kamu juga bisa kalikan ini, kemudian ditambahkan, kamu kalikan ini 1 kali 1,00306, hasilnya seperti ini ya. Sampai sini ngerti ya? By the way, yang kalau buat soal pemuaian, hal yang harus kamu kuasain, selain kamu menguasain rumusnya, kamu juga harus menguasain bilangan berpangkat ya. Nanti kalau kamu nggak bisa, kamu bilang aja, nanti kakak ajarin lagi gitu ya. Oke, ini soal selanjutnya yaitu tentang suhu dan kalor ya. Perhatikan grafik pemanasan 4 kg. Oke, kamu garis bawahi nanti pas di UN yang diketahui biar kamu nggak salah gitu atau nggak kelewatan. 4 kg sebagai berikut. Nah, kamu lihat nih ini grafiknya. Jika diketahui koefisien kalor jenis S 2100, kalor lebur S sekian, kalor jenis air sekian juga, kalor yang dibutuhkan dalam proses dari A, B, C, D. Oke, kakak jelasin dulu konsepnya. Ini konsepnya ya. Jadi gini, ini adalah bab tentang suhu dan kalor. Gak usah khawatir, ini gampang banget. Gini, kan di bawah dari garis ini kan garis, kalau di diagram kartesian kan ini, kalau di sini ya berarti x nya 0, y nya 0 kan. Nah, di sini baru x nya ada nih, tapi y nya tetap 0. Jadi kalau kamu di daerah sini, ini kan y nya 0 kan. Kalau di daerah y nya 0, dari A ke B ini di bawahnya ini adalah S. Jadi S itu
kalau kamu kakak bisa bilang sih suatu zat itu masih dalam bentuk S gitu. A ke B, di titik B ini masih dalam bentuk S. Nah baru B ke C, nah ini adalah bagian dimana S itu bakal melebur atau menjadi air. C ke D ini kan di sini udah jadi air kan, C ke D ini mulai mendidih. Di D ke E, let's say di sini 100 ya. Kalau di sini 100 derajat Celcius, berarti kalau kamu masak air kan berarti menguap kan. Nah di sini adalah baru D ke E ini adalah titik uapnya gitu ya. Oke, gimana kalau pakai rumusnya yang mana sih kak? Gini, dari A ke B, kalau grafiknya ke atas kayak gini, garisnya gradiennya ke atas kayak gini, kamu pakai rumus Q sama dengan MCAT yang kakak bilang, Q macet ya. Q macet berarti AB ini pakai Q macet. Kalau B ke C, berhubung dia ada di Y sama dengan 0 atau di bagian di sini di Y sama dengan 0, kalau B sama C kan di sini kan. Nah, ini adalah S dalam keadaan melebur. Kamu pakai rumus yang mana? Ya, pakai rumusnya ini Q sama dengan M dikali L. Nah, kalau yang dari C ke D gimana, Kak? Dari C yang ke D kamu kan naik lagi kan? Ini grafiknya naik lagi. Nah, kamu pakai Q macet lagi. Gitu ya. Kalau D ke E, ini kan kamu pakai, ini kan si air udah mulai menguap kan? Baru kamu pakai apa? Kalor uap. Q sama dengan M kali U gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja masuk deh ke sini soalnya. Nah, kita diketahui nih, oh kalau jenis S berarti CS-nya, oh tadi M-nya ada ya, kita tahu ya, M-nya 4 ya. Kalau jenis S-nya 2100, kemudian kalor leburnya 336 kali 10 pangkat 5, kemudian kalor air ya, kalor jenis airnya 4200. Oke, ditanyanya apa? Dari proses A, B, C, D. Oke. Dari A ke B, dari A ke B dulu. Oke, dari ke A ke B. Tadi kakak bilang apa sih? Dia dalam keadaan masih S, kemudian kalau grafiknya naik pakai Q macet. Jadi masuknya yang 4. Tapi pakai yang mana sih kak? CS, C sama C air ya, pakainya CS. Kenapa C? Maksudnya kalau jenis S gitu. Kenapa pakai kalau jenis S kak? Karena di sini masih dalam S gitu. Jadi masih dalam keadaan S gitu ya. Ngerti ya? Oke, ya udah, berarti delta T-nya ya udah 0 kurangi min 2 deh. Ya udah kan bisa ya. Ini gampang deh. Kamu kalikan aja hasilnya 16.800. Nah, gimana kalau dari B ke C? Ini B ke C ya, by the way, kakak salah nulis nih. Dari B ke C, tadi kakak bilang kan kalau B ke C grafiknya lurus, kemudian ada di Y sama dengan 0, berarti dia menggunakan kalor lebur. Kenapa kalau kalor lebur kak? Karena S itu sudah mulai melebur jadi air gitu. M dikali L, masanya 4 dikali kalor leburnya sekian. Nah, kamu kalikan, kakak yakin kamu bisa mengalihkan bilangan berpangkat karena udah diajarin ya berkali-kali. Oke, dari C ke D. Dari C ke D grafiknya naik lagi nih. Grafiknya naik lagi pasti otomatis pakai Q macet. Ya udah Q macet. Tapi C-nya pakai yang mana? C air. Gitu ya. Kamu kalikan aja. Di sini kan delta T-nya 5 kan, berarti 5 dikurangi 0. Ya udah. Hasilnya 4 dikali 4200 kali 5 hasilnya 8400. Nah kalau udah baru kamu tambahkan semua, dari tambahin ini tambahin aja semua, hasilnya segini. Ini by the way kilojoule ya, enggak, ini joule, bentuknya joule. Jadi kan di sini 1444 banyak banget ya. Nah, tapi di pilihan gandanya itu adanya 1,4 kali 10 pangkat 6, itu dibulapkan, nggak apa sih. Siapa sih ngerti ya? Oke, ini soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu tentang GLB dan GLBB. Oke, 3 benda bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal, kecepatan akhir, dan waktu sesuai tabel berikut. Oke, di sini ada benda P, Q, E, R, kecepatan awal 211, kecepatan akhirnya 477, waktunya 243 second ya. Urutan percepatan benda dari yang terkecil. Oke, kakak jelasin gini deh. Buat konsep gerak lurus berubah beraturan, kamu cuma perlu ngafalin 3 rumus ini. Vt, V0 plus AT, Vt kuadrat, V0 kuadrat plus 2S, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, Vt apa? Bedanya V0 sama Vt apa? V0 adalah kecepatan awal. Kalau kamu lagi ngendarin sepeda nih, kecepatan ketika kamu awal nih ngendarin sepeda, atau ketika speedometer itu, kalau kamu naik motor, speedometer itu berarti mulai bergerak nih. Ketika kamu mulai ngegas berarti mulai bergerak, karena itu kecepatan awalnya. Vt itu apa? Vt itu adalah kecepatan akhir. A itu adalah percepatan. T itu adalah waktu. Gitu ya. S itu apa? S itu adalah
jarak atau perpindahan ya. Kapan sih Kak kalau rumus-rumus ini digunakan? Rumus-rumus ini digunakan kalau kamu diketahuinya cocok gini nih. Maksudnya gini. Oke, maksudnya gini. Jadi kalau kan di sini kan diketahui kan kecepatan awal, kecepatan akhir sama waktu kan. Nah, kamu cari aja kan kecepatan awal pasti V0, kecepatan akhir Vt, waktu T kan. Berarti yang diketahui kan Vt, V0 sama T. Kamu cari aja rumus yang cocok gitu loh. Cocok buat cari percepatan. Coba kita lihat ini. Yang kedua dulu deh. Vt kuadrat V0 kuadrat plus 2s. Nah, kita nggak punya s kan? S kan jarak. Coba deh lihat deh. Di tabel nggak ada kan? Nggak ada jarak kan? Berarti kita nggak mungkin pakai ini dong. Yang sekarang yang ini. Bisa nggak sih kita kira pakai nih. Bisa sih sebenarnya bisa. Tapi kalau ditanyanya jarak. Karena V0-nya ada kan, T-nya ada kan. A-nya nggak ada nih, A-nya nggak ada, T-nya ada nih. Kalau kamu bisa menggunakan ini kalau ditanya jarak. Nah, tapi kan di sini ditanya percepatan. Coba kita cari aja. Yang ada Vt, V0 sama T. Coba kita cari. Oh, ini nih, V0 ada Vt, ada T. Ditanya percepatan. Wah, pas banget nih. Berarti pakai yang ini. Ya udah masukin aja Vt, V0. Oke, kita keep dulu ini. Sekarang kita masukin Vt sama dengan V0 plus AT. Vt-nya oke, Vt kan kecepatan akhir berarti 4 sama dengan V0 2, T-nya 2. Kamu pindah ruas saja ini gini. Berarti kan 4 kurangi 2 kan 2 kan? 2 kali A 2A kan? Oke, kamu kali 4 kurangi 2 2, 2 bagi 2 sah 1. Dapat 1 tuh. Nah, sekarang selanjutnya. Yang selanjutnya berarti kan sama kayak tadi, Vt sama dengan V0 plus AT. Masukin aja tadi di sini nih, 7 kecepatan akhir 7, awalnya 1, waktunya 4. Masukin. Berarti di sini Vt-nya 7, awalnya 1, T-nya 4. Plus 4 kali A, 4A ya. Berarti ya udah, ini kamu pindah ruas, 7 kurangi 1 kan 6, 4A. Berarti A-nya 6 bagi 4, 1,5. Nah, sekarang yang R-nya sama kayak tadi, Vt sama dengan V0 plus AT. Berarti tadi ininya 7 kan? 7, V0-nya 1, tapi T-nya 3 kali A 3A, 6 bagi 3 2. Ditanya apa sih di sini? Urutan percepatan benar dari yang terkecil. Oke, dari yang terkecil berarti 1 1,5 2. Gampang ya? Yang penting kamu harus hafal rumus gitu. Sampai sini ngerti ya? Oke.